نشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق وصدق شهادة تنجينا من عذاب الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsil mudhibah bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin shaimin, para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian yang cukup bagi kalian untuk berfikir, bagi yang mau memikirkan. Allah juga masih memberikan sehat, Allah masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah bertemu. Tapi dengan Nabi SAW kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita yang hadir berada satu surga dengan Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin, para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah memasuki hari yang ke-6. Banyak ustaz menyampaikan tentang keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi sering sekali ada perasaan malas dalam hati kita. Maka topik khutbah kali ini adalah 5 faktor penyebab kemalasan seorang hamba. Para ulama merenungi, para ulama mengkaji bahwa ternyata penyebab malasnya seorang manusia untuk beribadah ada 5. Yang pertama adalah al-iktsar fil mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara yang mubah. Hal yang mubah adalah hal yang dibolehkan dalam agama, seperti makan, minum, tidur. Tapi ketika berlebih-lebihan, justru ini membuat, salah satunya adalah membuat kita malas dalam beribadah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, orang yang berlebih-lebihan dalam makan akan menimbulkan dampak buruk. Yang pertama adalah annahu yusbinul badan, berlebih-lebihan dalam makan hanya membuat seseorang menjadi tempat dan sarang dari penyakit. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam makan menumpulkan akal dan otak. Selesai makan terlalu kenyang, diajak berdiskusi, tidak ada ide-ide, bahkan diajak tarawih, bagaimana terasa muter karena kekenyangan. Dan yang ketiga adalah yumitul qalba, mematikan hati manusia. Tidak ada empati kepada orang sekitarnya, tidak ada perasaan kasihan kepada anak yatim dan juga orang miskin di sekitarnya. Yang keempat adalah dia membuat malas beribadah. Dan yang kelima adalah annahu yuthiru syahwat, berlebih-lebihan dalam makan dapat membangkitkan syahwat dan terjerumus dalam perzinahan. Sebab kedua yang menjadikan seorang manusia malas beribadah adalah orang tersebut tidak memahami pentingnya ibadah.
10 negara di Eropa alhamdulillah sudah kami kunjungi. Amerika, Australia, Jepang, Korea, dan Taiwan. Kami menyaksikan bagaimana mereka yang hidupnya hanya untuk dunia dan tidak mengenal Allah dan tidak mengenal Tuhan. Apa yang terjadi? Depresi, tertekan, dan hidupnya tidak membahagiakan. Berapa sering kasus bunuh diri di kereta api, berapa sering kasus bunuh diri di tempat-tempat tinggi karena mereka mengalami tekanan dalam pekerjaannya, masalah dalam hidupnya, masalah ekonominya, masalah keluarganya. Ibadah merupakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat saja misalkan, Dr. Hasan Al-Faqih, seorang psikolog dari Pakistan, beliau mengatakan ketika kita sholat ada banyak hikmah yang kita dapatkan. Yang pertama adalah kita beristirahat sejenak dari kesibukan dunia. Dari pagi kita berdagang, dari pagi kita bekerja, kita menghadapi masalah dalam rumah tangga. Tiba waktu Jumat dan waktu Zuhur, Allah minta kita istirahat dari kesibukan dunia. Membasuh wajah kita dengan air wudu, membasuh otak kita, membasuh tangan dan kaki kita, agar kita kemudian istirahat dari kesibukan dunia. Yang kedua, kata beliau, sholat menjadikan manusia sadar, ingat, dan juga semakin yakin bahwa ada Allah tempat bergantung. Ketika menghadapi masalah dalam kehidupan, dia teringat ada Allah tempat meminta, dia teringat ada Allah tempat berbagi. Dan juga yang ketiga adalah Allah akan menyelesaikan masalahnya. Itu diantaranya hikmah daripada ibadah. Ketika manusia tahu betapa pentingnya ibadah, maka dia akan ketagihan. Justru dia membutuhkan ibadah tersebut dan akan menghilangkan perasaan malas. Faktor yang ketiga yang menjadikan sebab malasnya beribadah adalah banyaknya dosa dan kemaksiatan. Generasi tabi'in, beberapa orang datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan mereka mengatakan, "Ma nastati'u qiyamal lail." Wahai imam, kami nggak bisa sholat malam. Tanpa tedeng aling-aling, tanpa kemudian menjawab kesana kemari, sahabat Abdullah bin Mas'ud kemudian mengatakan, "Aq'adatkum dzunubukum." Sholat kalian terhalang lantaran dosa yang kalian lakukan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, "Aku pernah tidak mampu bangun beberapa malam. Lantaran kenapa? Lantaran dosa yang aku lakukan. Aku melihat ada seseorang yang menangis. Dia meminta dalam hati aku membatin, ini tangisan sandiwara agar dibelas kasihi oleh orang. Allah menghukum diriku. Beberapa hari aku sulit untuk sholat malam." Karenanya dalam sebuah syair dikatakan, "Kam min nazratin mana'at qiyamal lail wa kam min aqlatin mana'at tilawatal Qur'an." Berapa banyak pandangan karena melihat sesuatu yang haram, maka malamnya berat untuk sholat malam. Dan berapa banyak asupan makanan karena memakan yang haram atau yang syubhat menjadikannya sulit untuk membaca Al-Quran. Gerakan wakaf Quran di mana-mana, di masjid begitu banyak Al-Quran bagus-bagus, bahkan Al-Quran ada dalam gadget kita, tapi berat dan malas kita membuka Al-Quran. Jangan-jangan kemasukan ke dalam perut kita sesuatu yang haram atau yang syubhat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina